Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Ibu bapak sekalian, dalam kesempatan yang baik ini kami menyampaikan satu selamat memperingati malam kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umatnya sudah selayaknya untuk kita memuliakan beliau. Yang kedua, kami ucapkan selamat atas terselenggaranya Kongres Nasional ketiga Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia yang dilaksanakan di Surabaya tanggal 1 sampai tanggal 3 Desember tahun 2017 ini. Karena itu, lewat kesempatan ini kami menyampaikan terutama kepada Komite Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia, saya telah membaca acara-acara yang diselenggarakan nanti cukup bagus sekali. Mudah-mudahan acara besok lancar dan membawakan hasil yang maksimal. Karena satu, acara Akpai pas hari Maulid Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan barokahnya Maulid Nabi Akpai ketiga besok lancar jaya. Kami sekali lagi telah melihat dan membaca program acara yang disampaikan besok itu cukup bagus. Di antaranya adalah mengangkat guru-guru swasta berkenaan dengan TPP yang tersendat-sendat, berkenaan dengan impasing guru-guru swasta, berkenaan dengan program-program yang lain. Kami salut dengan program, dengan acara yang akan dilaksanakan besok, acara yang fundamental bagi saya. Namun dari segi acara-acara saya lihat dan saya baca, saya amati sekali lagi tentang TPP, impasing, mengangkat guru honorer menjadi PNS, itu semuanya bagian inti acara besok. Oleh karena itu acara yang mulia ini mudah-mudahan berhasil. Namun ibu bapak, ada PR yang lebih dari itu. Kayaknya belum tersentuh kalau saya lihat di sana. Apa itu? Tidak ada lain adalah momennya besok itu bagus. Momen asosiasi itu, kongres besok itu bagus untuk muhasabah. Apa yang perlu dimuhasabai, diintrospeksi, tidak ada lain adalah perbandingan keberhasilan pendidikan tempo dulu. Tempo dulu kita korelasikan dengan zaman sekarang. Tempo dulu pendidikan yang terlaksana di madrasah, di sekolahan tempo dulu, itu kalau kita amati, setahu saya tak ada satu guru pun yang membawa RPP dan sejenisnya. Entah kalau di sekolah panjenengan nggih, tapi ketika saya sanawiyah dan aliyah
6 tahun gurunya itu tak pernah membawa RPP, dan tak terdengar satu guru pun yang membicarakan hal itu. Katakan pelajaran fikih Halaqatur Rabi'ah, kitab itu dibawa mulai kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. Sorof ya begitu, amsilatut tasrif dan lain sebagainya. Mereka, beliau-beliau itu tidak membawa yang namanya perangkat mengajar. Ibu bapak sekalian, walaupun mereka tidak membawa perangkat mengajar, katakan minimlah pengetahuan metodologi mengajar, tidak seperti sekarang, namun kok hasilnya luar biasa. Apa yang beliau sampaikan sampai saat ini kami masih teringat. Padahal mereka secara metode kurang menguasai, tapi secara isi luar biasa. Terbukti sampai sekarang apa yang beliau sampaikan itu terukir di dalam hati sanubari kami. Satu di antaranya, beliau ketika membahas tentang rezekinya Allah, beliau menyampaikan firman Allah. Sampai sekarang wiling beliau menyampaikan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Saya mendengarkan itu godek-godek terukir sampai sekarang. Padahal sudah 30 tahun yang lalu. Padahal secara metode beliau itu kurang menguasai. Yang namanya RPP, yang namanya silabus, yang namanya KD, indikator, itu semuanya insya Allah mereka hang. Tapi kok nyantol sampai sekarang. Lah kita bandingkan dengan guru kita saat ini. Guru saat ini semuanya tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, semuanya insya Allah sudah 96% atau tidak 100% menguasai metode pengajaran. Yang namanya RPP itu semuanya punya. Yang namanya sistematik pengajaran sudahlah. Mereka itu sudah dididik, dilatih bagaimana menjadi guru yang profesional. Tidak ada lain, kata tutornya, harus membawa perangkat ngajar yang lengkap, harus membawa perangkat mengajar yang siap saji, sehingga semuanya guru memperhatikan hal itu. Namun setelah kita laksanakan seperti itu, kadang-kadang kita ajarkan kepada siswa sekarang, besok sudah lupa. Jangankan nunggu sampai setahun 2 tahun. Ketika ulangan harian, ya tidak semuanya, tapi kebanyakan mereka masih merasa kebingungan. Kendati pun kita membawa perlengkapan mengajar yang lengkap. Padahal kita bandingkan dengan tempo dulu. Ada apa ini? Mengapa yang dulu tidak pakai sistematik mengajarnya, tidak membawa perangkat mengajar, kok nembus sampai sekarang? Kita yang membawa perlengkapan pengajaran, kadang-kadang apa yang kita sampaikan ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini apa yang menjadikan hal yang seperti ini? Tidak ada lain, PR kita adalah guru, terutama guru agama. Terutama kita semuanya yang guru agama, harus mempunyai tazkiyatun nufus, jiwa yang suci, jiwa yang bersih, jauh lebih mulia dan lebih dibutuhkan dari sekedar perangkat mengajar.
Perangkat mengajar, okelah namanya guru profesional, tapi itu belum jaminan. Yang lebih kita pilih seandainya kita mau milih zakiyatun nufus, jiwa yang bersih adalah lebih kita kedepankan. Idealnya kita sebagai guru, terutama guru agama, mempunyai perangkat mengajar yang bagus, yang sesuai dengan silabus, namun kita juga mempunyai jiwa yang bersih, sehingga apa yang kita sampaikan nyambung kepada seluruh siswa. Namun apabila yang kita kedepankan hanya perangkat mengajar, sementara jiwa yang kotor, maka apa yang kita transfer ilmu itu tidak heran mereka akan terima dari telinga kanan, namun akan keluar dari telinga kiri. Sekali lagi, bukan kami menyatakan perangkat mengajar tidak penting, boten, tetap dibutuhkan. Namun yang harus kita penuhi dan harus kita kedepankan adalah jiwa yang bersih. Jiwa yang kotor, perangkat apapun yang akan kita sajikan, insya Allah tidak akan maksimal hasilnya. Fakta membuktikan di tengah-tengah lapangan, di tengah-tengah lembaga pendidikan, kadang-kadang kita mengucapkan A, besok anak-anak sudah lupa. Besok mengatakan B, besok lusanya sudah hang. Ini adalah introspeksi kita, PR kita, terutama saya sendiri yang masih jauh dari tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih. Namun tetap kita berusaha setapak demi setapak menuju jiwa yang bersih. Ingat para bapak, para ibu sekalian ya, orang-orang Bani Israel, kalau kita berpikir lebih jauh ya, seakan-akan mereka tidak terima bila mana Nabi itu hanya manusia biasa. Mereka itu protes. Orang-orang kafir protes kehadirat Allah. Mengapa engkau menurunkan Nabi yang hanya Nabi itu seperti manusia biasa, wayamsuna fil aswaq, yang berjalan di pasar, artinya sebagai manusia biasa. Apa yang maksudnya? Setidak-tidaknya kalau yang kata Bani Israel yang menentang itu, yang namanya Nabi itu harus jos gandos, tidak makan, kerja di pasar, yang diinginkan demikian. Ini kan dapat digarisbawahi bahwasanya guru agama terutama tidak hanya kalau dibanding mana yang lebih utama untuk zakiyatun nafas atau tazkiyatun nufus antara guru agama dengan guru umum, yang harus dimiliki kebersihan jiwa adalah guru agama. Terbukti mereka Bani Israel banyak yang protes kepada Allah, mengapa Nabi kok seperti itu, yo makan, yo tidur. Kalau Nabi itu dari golongan malaikat akan enak. Menunjukkan bahwasanya tuntutan yang harus kita penuhi, kalau boleh kita bandingkan, lebih kita utamakan zakiyatun nufus, jiwa yang bersih. Setelah itu dilengkapi dengan perangkat mengajar yang handal. Jangan sampai kebalik. Kalau perangkat mengajar kita depankan, sementara tazkiyatun nufus kita terlantarkan, kita taruh di belakang, maka fenomena sekarang inilah yang dapat kita lihat. Mereka pintar dari segi metode, namun apa yang mereka sampaikan di hati, di ruh jiwa sang siswa kadang-kadang tidak bisa melekat. Kita bandingkan sekali lagi dengan guru tempo dulu yang hanya seperti itu, namun setelah roh ilmu itu nempel kepada siswa,
sampai 30 tahun saat ini, apa yang beliau sampaikan kadang-kadang masih melekat di hati sanubari kita. Terima kasih, mudah-mudahan Kongres AKPAI ketiga yang dilaksanakan di Surabaya besok lancar jaya, barokah, manfaat untuk semua lapisan, terutama di lingkungan pendidikan agama. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.